Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menginformasikan terlebih dahulu bahwa di kelompok kami ini kami tidak bisa memiliki moderator karena kondisinya lagi tidak mendukung akibat virus corona. Maka dari itu, karena kawan-kawan kita semua lagi pada isolasi mandiri, karantina dan tidak bisa keluar rumah dan tidak bisa kemana-mana, mau tidak mau saya yang akan dialihkan menjadi moderator tersebut. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni presentasi agama. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, yakni saya atas nama Enfawan Sabahi sebagai moderator plus penyaji juga, Dai Sabana sebagai penyaji dan Latif Akil sebagai penyaji. Baiklah, saya akan langsung saja untuk menceritakan presentasi kami, yakni judul menyajikan kaitan antara perkembangan Islam pada masa kejayaan serta prinsip yang mempengaruhinya. Baiklah, yang pertama itu di sini ada periodisasi Islam. Periodisasi Islam ini yang pertama memiliki ada tiga, ada periode klasik, ada periode pertengahan, dan ada zaman modern. Yang pertama, periode klasik. Periode klasik ini merupakan periode yang dimana kejayaan Islam yang dibagi atas dua fase, yakni fase ekspansi dan fase disintegrasi. Fase ekspansi atau integrasi ini telah berlaku sejak 650 hingga 1000 Masehi. Yang kedua ada fase disintegrasi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Yang kedua itu ada periode pertengahan, terbagi atas dua fase juga. Yang pertama itu fase kemunduran, yakni pada tahun 1250 hingga 1500 Masehi. Yang kedua ada fase munculnya ketiga kerajaan besar, yakni kerajaan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Dinasti Umayyah itu adalah masa berkembangnya bangunan-bangunan atau di bidang-bidang apapun yang sedang pesat, seperti bidang ekonomi, militer, dan sebagainya. Sedangkan dinasti Umayyah itu adalah zaman berkembang pesatnya ilmu pengetahuan serta pemikiran-pemikiran bagi tokoh-tokoh Arab tersebut. Yang ketiga ini adalah zaman modern. Zaman modern ini adalah zaman yang dimana merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharuan Islam. Masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam ini sudah terjadi sejak tahun 650 hingga 1250 Masehi. Pada kurun waktu itu terdapat dua kerajaan besar, yakni kerajaan Umayyah dan kerajaan Abbasiyah. Perkembangan Islam ini di mana pusatnya di bidang ilmu pengetahuan dan bidang-bidang lainnya yang meliputi di berbagai perkembangan lainnya. Namun di sini terlihat dengan berbagai faktor, ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal di sini ada 4. Yang pertama itu adalah konsisten dan istiqomah kepada ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya yang maju. Yang ketiga itu Islam sebagai rahmat seluruh alam. Yang keempat, yang terakhir adalah Islam sebagai negara dakwah sekaligus dengan keseimbangan dalam menanggapi kehidupan sehari-hari baik duniawi maupun ukhrawi atau akhirat. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya yang terlebih dahulu mengalami perkembangan ilmu pengetahuan. Yang terakhir ini adalah gerakan terjemah. Masa ini adalah masa penerjemah kitab-kitab asing yang dilakukan giat sekali serta adanya penambahan ilmu pengetahuan lainnya seperti astronomi, filsafat, kimia, dan sejarah. Baiklah, saya akan langsung saja kepada Latif Akil. Pada Latif Akil dipersilakan. Tokoh-tokoh Islam dengan berkembangnya ilmu pengetahuan pada masa kejayaan. Yang pertama, ilmu filsafat terbagi menjadi 3 para ilmuwan. Yang pertama, Ibnu Sina 980 hingga 1037 Masehi. Yang kedua, Al-Ghazali 1085 hingga 1101 Masehi. Yang ketiga, Ibnu Rus 1126 hingga 1998.
Masehi. Yang kedua, ilmu kedokteran. A. Hurain bin Ishaq 810 hingga 878 Masehi. Yang kedua, Thabit bin Qurra 836 hingga 901 Masehi. Yang ketiga, Ar-Razi 809 hingga 873 Masehi. Yang tiga, bidang matematika. Yang pertama yaitu Umar Al-Farukhan. Yang kedua, Al-Khawarizmi. Terus yang keempat, bidang astronomi. Yang A. Al-Farazi, pencipta astrolabe. Yang kedua, Abdul Wafa, menemukan jalan ketiga di bulan. Yang C. Al-Farghani. Yang kelima, bidang seni ukir, yaitu Badar dan Tarif 961 hingga 976 Masehi. Yang keenam, ilmu tafsir. Yang pertama, Ibnu Jarir, Muhammad bin Ishaq, dan Asuda Muqatil bin Sulaiman. Yang C. ilmu hadis. Yang pertama, Imam Bukhari 194 hingga 256 Masehi. Yang B. Imam Muslim. Yang C. At-Tirmizi. Dan yang terakhir Abu Daud. Selanjutnya dibacakan ke Dai Sabana. Dai, kami persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkannya, yaitu dari tokoh Islam dengan ilmu pengetahuan ini diwariskan oleh masyarakat sekitar atau orang yang menjadi penggantinya setelah mereka wafat, agar dipergunakan oleh seluruh masyarakat Arab dan dunia. Bahkan ini akan diabadikan sebagai tuntutan ilmu di dunia dan akhirat. Dalam menuntut ilmu, ini juga adalah ilmu yang seluas mungkin agar mengetahui informasi-informasi yang berkembang yang baik dari masa lampau, sekarang hingga masa yang akan datang. Namun demikian bahwa menuntut ilmu juga akan dimiliki oleh orang lain yang belum mengetahui, baik itu mendidik dan menelaah secara mendalam. Baru masuk, yaitu prinsip-prinsip yang mempengaruhi pada masa kejayaan Islam. Yang pertama, pada prinsipnya kejayaan Islam sangat dipengaruhi oleh pemikiran dan tingkat kecerdasan dalam berilmu, berdagang, serta dipengaruhi oleh kekuasaan wilayah yang penuh pesat penduduknya, letaknya yang cukup strategis, serta cepatnya di bidang ekonomi dalam kegiatan jual beli suatu barang tertentu. Islam pun juga sangat mempengaruhi dunia dari dulu hingga sekarang. Pada masa kejayaan Islam banyak dipengaruhi oleh Islam dari bidang sosial, ekonomi, atau syariah. Yang ketiga, budaya serta sejarah Islam yang sangat dipengaruhi bagi dunia atau dikekalkan. Dalam perkembangan Islam juga dipengaruhi oleh sikap, moral, dan fisik masyarakat. Pada saat itu, mereka pun sudah tidak seperti zaman jahiliyah dan mendapat semua aspek ilmu yang diberikan kepada seseorang, baik fardu ain dan fardu kifayah bagi umat Islam. Perkembangan Islam itu sudah ada dalam bentuk mata pencaharian demi kebutuhan hidup masyarakat. Begitu juga dengan militer, baik itu pasukan, kuda, senjata tradisional, dan bala tentara. Ya. Baiklah, sebelum menutup presentasi ini, saya akan kasih kesimpulan yang telah kami bacakan. Kesimpulannya kami di sini adalah yakni tentang masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam pada masa ini adalah di mana masyarakat Arab sudah berkembangnya ilmu pengetahuan dan pesatnya bangunan-bangunan megah di sana. Terlebih lagi banyaknya tokoh-tokoh Islam yang lebih berjaya dan memiliki kepintaran yang luar biasa, sehingga dengan adanya ilmu pengetahuan ini adalah amalan dan bekal pikiran di dunia maupun di akhirat. Tidak hanya itu aja, di sana pun juga tersebarnya di bidang ekonomi, militer, politik, dan lain sebagainya. Baiklah, demikianlah hasil presentasi yang kami sampaikan. Dan mohon maaf jika ada moderator yang tidak ada, jika ada salah saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.